bahwa tap MPR itu sengaja digunakan untuk mengamankan posisi Gibran sebagai wakil presiden periode 2024-2029. Mungkin kubu Gibran merasa posisinya lebih kuat jika pelantikan diformilkan dengan tap MPR. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Kali ini kita akan mengulik pergeseran kekuasaan dan kepentingan di lembaga negara, DPR dan MPR. Kita sekarang tinggal menghitung hari menuju pergantian Presiden RI, ya. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan menyelesaikan jabatannya alias lengser. Kemudian Prabowo dan Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden baru. Dalam kondisi normal, jika Gibran ini bukan anak Presiden Jokowi atau jika tidak pernah ada putusan MK hasil pelanggaran etik oleh keluarga Jokowi yang memuluskan jalan Gibran menjadi wakil presiden, jika itu semua tidak pernah ada dalam kondisi normal, maka pelantikan ini akan berjalan lancar tanpa ada beban sama sekali. Kita kan udah biasa ya dengan pemilu. Kalau jagoan kita kalah, ya nggak apa-apa, move on aja. Namun, masalahnya kondisi saat ini kan nggak normal. Gibran, yang adalah anak Presiden Jokowi, bisa mengikuti Pilpres karena ada pelanggaran etik di MK oleh pamannya, yang kemudian dilanjutkan lagi dengan upaya meloloskan Kaisang agar bisa ikut pemilihan gubernur. Dari rakyat biasa kayak kita-kita ini, sampai ke pakar-pakar hukum dan akademisi, sepakat bahwa itu semua merupakan pelanggaran konstitusi, merusak demokrasi, memundurkan demokrasi, dan mengkhianati reformasi. Belum lagi ada dugaan gratifikasi, dugaan KKN, terkait tambang, soal akun Fufu Fafa, dan lain sebagainya. Dengan beban begitu banyak, posisinya sekarang ini kan anak-anak Presiden Jokowi sedang terancam, terutama Gibran. Posisi wakil presiden terpilih yang sudah digenggam oleh Gibran terancam akan lepas. Biasanya orang yang memenangkan pemilu atau orang yang menjadi wakil presiden terpilih itu kan harusnya malah sering jalan-jalan, menyapa masyarakat ya, say hi gitu ya ke masyarakat, ke publik. Gibran sendiri kan yang gembar-gembor katanya menjelang pelantikan selama 6 bulan. Dia akan belusukan ke berbagai daerah untuk belanja masalah. Itu dulu, sebelum heboh akun Fufu Fafa. Bukannya belanja masalah, Gibran malah terkena masalah dan harus beberapa kali menghilang. Bahkan saat ini juga lagi ngumpet ya. Kemana aja. Di acara besar kenegaraan gak kelihatan tuh. Pak Prabowo kan sendiri terus. Setiap ada acara di mana Pak Prabowo dikenalkan sebagai presiden terpilih. Wakil presiden terpilihnya nggak ada melulu. Nah, begitu santer diberitakan soal potensi efek negatif akun Fufu Fafa terhadap posisi Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Ini merupakan suara dari para pengamat dan para ahli hukum ya, bahwa ada kemungkinan bahwa MPR akan mendiskualifikasi Gibran sehingga batal dilantik menjadi wakil presiden. Kemudian, opsi kedua adalah adanya pemakzulan terhadap Gibran sesudah dilantik menjadi wakil presiden. Pemakzulan itu bisa didasarkan pada 3 alasan. 3 pilihan alasan ya. Pertama, dugaan korupsi. Kedua, perbuatan tercela, di mana kasus akun Fufu Fafa itu bisa masuk di sini ya. Dan ketiga, tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Jadi ada 2 kemungkinan ya. Gibran nggak jadi dilantik atau setelah dilantik akan dimakzulkan. Kalau dari Pak Mahfud MD itu katanya secara politik, opsi pertama, pembatalan pelantikan itu tidak mungkin terjadi karena akan mengganggu Pak Prabowo. Karena pelantikan itu kan satu paket ya, presiden dan wakil presiden. Jadi Gibran baru bisa diproses setelah pelantikan selesai. Namun yang pasti, mau ada pembatalan ataupun pemakzulan, semua itu sudah ada mekanismenya. Dan lembaga yang bekerja di kedua opsi ini adalah MPR. Beberapa hari lalu ada dugaan bahwa ada upaya untuk mengamankan posisi Gibran sebagai wakil presiden terpilih, yakni ketika MPR yang waktu itu masih diketuai oleh Bambang Susatyo atau Bamsud
dari Partai Golkar menyatakan bahwa pelantikan Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden kan ditetapkan dengan ketetapan MPR atau TAP MPR, di mana sebelumnya hanya dibuatkan berita acaranya saja ya di MPR. Pernyataan Bamsud ini kemudian diperkuat lagi oleh fraksi Golkar di MPR yang menyatakan bahwa TAP MPR itu sesuai dengan konstitusi, bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa presiden dilantik oleh MPR. Rencana ini kemudian menimbulkan kritik dari para pakar hukum. Seorang pakar hukum, Yaherdian Syah Hamzah, menyebut bahwa status MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara, sehingga MPR itu tidak lagi memiliki kewenangan mengeluarkan MPR yang bersifat mengatur, hanya bersifat menetapkan. Pakar hukum ini juga memperingatkan bahwa ketetapan MPR itu bisa jadi kotak Pandora untuk mendorong kewenangan MPR yang lebih besar lagi, seperti amandemen konstitusi, sampai mengembalikan kewenangannya memilih presiden. Pakar hukum lainnya, Ferry Amsari, juga menyebut bahwa TAP MPR tidak diperlukan untuk melantik presiden dan wakil presiden. Sedangkan pakar hukum dari UGM, Riko Andi Wibowo, menjelaskan bahwa makna dari pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah bahwa presiden dan wakil presiden dilantik di hadapan MPR. Itu saja, tidak ada perintah untuk mengeluarkan TAP MPR. Dia juga mencurigai adanya keganjilan dalam rencana penggunaan TAP MPR dalam pelantikan Prabowo dan Gibran, bahwa TAP MPR itu sengaja digunakan untuk mengamankan posisi Gibran sebagai wakil presiden periode 2024-2029. Mungkin kubu Gibran merasa posisinya lebih kuat jika pelantikan diformilkan dengan TAP MPR. Sehingga jika nanti posisi itu terancam, maka pemakzulan hanya bisa dilakukan melalui TAP MPR atau perubahan Undang-Undang Dasar. Riko menyebut dugaan itu sebagai perbuatan tercela yang memainkan hukum untuk kepentingan politis. Ini mengingatkan kita pada upaya revisi Undang-Undang Pilkada di DPR waktu itu ya, yang diduga untuk memuluskan langkah Kaisang maju dalam pemilihan gubernur. Proses di DPR itu kan berlangsung secepat kilat. Begitu pula proses di MPR soal TAP MPR ini. Tiba-tiba saja ada gitu ya di berita ya, muncul gitu ya. Di DPR itu juga seakan memberikan harapan yang pasti kepada yang punya kepentingan ya. Sama dengan yang di MPR ini, diumumkan sendiri oleh Ketua MPR dan ditegaskan lagi oleh fraksi Golkar di MPR. Tapi ternyata harapan palsu. Karena soal TAP MPR itu akhirnya batal. Bamsud sendiri yang kemudian menyatakan bahwa berdasarkan sidang paripurna akhir masa jabatan MPR periode 2019-2024 telah disepakati bahwa pelantikan presiden dan wakil presiden tidak memerlukan adanya TAP MPR. Jadi seperti sebelumnya ya, pelantikan itu dilaksanakan melalui keputusan KPU dan berita acara pelantikan di MPR. Sama banget ya dengan revisi Undang-Undang Pilkada waktu itu. Udah dikerjakan sampai malam secepat kilat. Taunya nggak jadi. Sama juga dengan revisi Undang-Undang Pilkada itu ya. Kita bisa melihat siapa yang diuntungkan, maka dialah yang berkepentingan. Buat Pak Prabowo sih nggak ngaruh ya. Namun seperti dugaan dari pakar hukum UGM tadi ya, pihak Gibran lah yang sepertinya berkepentingan dengan adanya TAP MPR itu. Walaupun sudah dibantu oleh Golkar, tapi tetap saja gagal. Seperti ketika sidang pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada itu juga gagal mencapai quorum. Para anggota dewan nggak pada datang. Bisa jadi karena pengaruh bapaknya Gibran memang sudah tidak ada artinya. Bisa jadi para anggota DPR maupun MPR sudah merasa muak dengan soal sandra-sandra politik yang biasanya disebut sebagai andalan Presiden Jokowi untuk menggolkan kepentingannya. Kemarin itu di acara pelantikan anggota DPR MPR kan sudah kelihatan banget ya, gimana meriahnya sambutan para anggota DPR MPR terhadap Presiden terpilih Pak Prabowo. Dan tidak ada tepuk tangan sama sekali ketika nama Presiden Jokowi disebut. Kemudian, Mbak Puan Maharani dalam waktu singkat nggak bertele-tele terpilih lagi jadi ketua DPR.
Dan walaupun dengan proses yang lebih panjang jamnya, politisi dari Gerindra, Ahmad Muzani, akhirnya terpilih menjadi Ketua MPR. Kalau Ketua DPR itu kan ada mekanisme yang diatur oleh undang-undang ya. Sedangkan pemilihan Ketua MPR ini berdasarkan musyawarah saja. Tergantung kuat-kuatan lobi dong ya. Golkar sebagai pemenang kedua pemilu 2024 memang berpotensi untuk terpilih kembali jadi Ketua MPR. Namun akhirnya yang terpilih adalah dari Gerindra. Partai Golkar sendiri disebut legowo. Dengan kata lain, bisa jadi kekuatan Golkar di MPR itu tidak sekuat Gerindra. Golkar yang diduga merupakan partai yang bakal jatuh ke tangan Jokowi dan keluarga, ternyata tidak bisa membantu kepentingan Jokowi di MPR. Padahal Golkar ini kan pemenang kedua dalam pemilu 2024. Bisa jadi internal Golkar sendiri yang tidak menghendaki partainya dimasuki oleh kepentingan Jokowi dan keluarga. Buktinya kan, Pak Jokowi sampai saat ini belum juga masuk ke Partai Golkar. Artinya, kekuatan politik Presiden Jokowi juga makin habis seiring dengan menjelang lengser. Padahal saat ini, kekuatan politik Pak Jokowi itu sangat diharapkan oleh Gibran untuk menghindari dua opsi yang tadi sudah saya sebut di awal video ini ya. Opsi pertama pembatalan pelantikan dan opsi kedua pemakzulan. Pemakzulan itu merupakan wewenang MPR atas usulan DPR. Nah loh, alasan pemakzulan sudah dikemukakan oleh para ahli hukum. Yang tadi ya, misalnya kasus akun Fufu Fafa itu bisa masuk ke perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemakzulan. Mekanismenya, sebelum ke MPR, DPR terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada MK, Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Jika MK memutuskan bahwa memang bersalah, kemudian usul pemakzulan diteruskan DPR ke MPR. Di DPR ada Puan Maharani dari PDIP, sementara di MPR ada Ahmad Muzani dari Gerindra. Sedangkan korban Fufu Fafa tidak lain adalah Pak Prabowo sendiri beserta anak beliau. Kalau dilihat dari kacamata Jokowi dan keluarga, ini kan amsyong banget. Bisa jadi Presiden Jokowi juga tidak menyangka bahwa Gerindra yang akan memegang kursi ketua di MPR. Dikiranya tetap Golkar. Meleset. Malah yang dipilih itu Gerindra. Bisa-bisa panik ini ya di internal keluarga Jokowi. Dari netizen bahkan sudah ada yang memprediksi bahwa terpilihnya Ahmad Muzani dari Gerindra sebagai ketua MPR itu bakal memudahkan upaya pemakzulan Gibran dari jabatan wakil presiden. Kombinasi PDIP dan Gerindra ini disebut mematikan bagi si Fufu Fafa. Ini nggak hanya bikin pusing yang berkepentingan ya, tapi pusing dan panik sekaligus. Ya, biarlah mereka panik sendiri. Kita menonton saja. Menutup video ini saya ingin mengutip pernyataan dari seorang ahli hukum, Refli Harun. Katanya, kalau Prabowo menghargai konstitusi, maka biarkanlah konstitusi itu ditegakkan. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.